Gimana, sudah? Yuk. Mulai. Sudah siap, Non? Moderatornya siapa? Kak Jasmine, Mas? Enggak mau, punya aku banyak. Apa? Lucy saja. Ya, jangan lupa perkenalan, Lus. Aduh, jangan, nanti banyak lagi apa. Ya, yuk. Yuk, mulai. Sai kita. Mulai. Iya. Iki on cam apa gak? Ngomong on cam. Yang ngomong Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari berapa kita? Tiga. Itu di PPT ada kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis framework COVID 2019 pada Diskominfotan di Bekasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lucy Praticia Dinata dengan NIM 24, NIM akhirnya 015. Baik, selanjutnya. Saya mengaku Anda dengan NIM depan 24 dan NIM akhir 100. Saya RBM Jeffrey Basam Azizi Cahya dengan NIM akhir 2144. Gak muncul legarku. Saya Jasmine Kuda Ramadhani dengan NIM akhir 021. Baik, yang selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk enterprise goals dari Diskominfo dan di Bekasi. Jadi yang pertama ada enterprise goals 05 yang dimana customer oriented service culture. Mengapa penting? Karena untuk meningkatkan kepercayaan dan relevansi layanan, yang dimana memastikan investasi digital SPBE menghasilkan layanan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua itu ada Enterprise Goals 08, yaitu Optimization of Internal Business Process, yang dimana menciptakan efisiensi tinggi dan prasyarat digitalisasi. Proses harus disederhanakan dan diintegrasikan terlebih dahulu agar layanan eksternal EG 05 bisa berjalan dengan cepat dan untuk mendukung implementasi SPBE yang terpadu. Yang ketiga ada Enterprise Goal 12, yaitu Manage Digital Transformation Programs, yang dimana memastikan keberhasilan dan keberlanjutan investasi, yang dimana mengelola transformasi sebagai program yang terencana dan terstruktur untuk meminimalkan risiko kegagalan, memaksimalkan nilai investasi TI, dan menjamin perubahan bersifat jangka panjang. Nah, selanjutnya itu untuk proses COVID 2019 yang relevan. Proses COVID 2019 yang digunakan
yakni menggunakan EPO 04 Managed Innovation, EPO 07 Managed Human Resource, DSS 05 Managed Security Service. Yang pertama yakni EPO 04 Managed Innovation. Fokusnya yakni pada inovasi layanan digital pemerintah. Temuan utamanya yakni lingkungan inovasi sudah berjalan tetapi belum terdokumentasi formal. Yang kedua, belum ada standar evaluasi inovasi jangka panjang. Yang ketiga, beberapa bukti inovasi tersedia. Yang keempat, skor kapabilitas yakni 79,97%. Masalahnya yakni pada budaya inovasi belum konsisten, program penghargaan inovasi belum ada. Rekomendasinya yakni yang pertama, susun rencana inovasi lengkap. Yang kedua, tingkatkan pemahaman pentingnya inovasi melalui penyuluhan dan pelatihan. Yang ketiga, bentuk tim maintenance khusus untuk memonitor aplikasi secara rutin. Yang keempat, buat inventaris aplikasi dan dokumentasi teknis struktur. Next, EPO 07 Managed Human Resources. Fokusnya pada pengelolaan SDM TI. Temuan utamanya yakni sudah ada ANJAB, ABK, dan pembagian tugas formal. Yang kedua, belum ada evaluasi kompetensi TI yang rutin. Yang ketiga, pengembangan SDM belum terukur setiap tahun. Yang keempat, skor kapabilitasnya yaitu 83,80%. Masalahnya yakni peningkatan kompetensi TI belum berkelanjutan. Rekomendasinya, lakukan analisis kebutuhan SDM untuk menentukan skill yang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, terapkan pelatihan berkala agar SDM siap mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, susun jalur karir plus sistem evaluasi kinerja terstruktur. Yang keempat, terapkan program reward dan recognition untuk meningkatkan motivasi. Yang kelima, lakukan evaluasi kompetensi secara rutin. Dan yang terakhir, siapkan backup plan untuk menghindari ketergantungan pada satu orang. Next, yakni DSS 05 Managed Security Service. Fokusnya yakni pada keamanan layanan digital dan perlindungan data. Temuan utamanya yakni pada pengendalian malware dan akses pengguna sudah dilakukan. Yang kedua, banyak praktik keamanan belum terdokumentasi formal. Yang ketiga, keamanan masih bersifat operasional atau belum terukur. Yang keempat, skor kapabilitasnya yaitu mencapai 82,02%. Masalah yang ditemukan yakni SOP keamanan belum lengkap, kontrol keamanan belum distandarisasi. Rekomendasinya, yang pertama, tingkatkan investasi keamanan, firewall, EDS atau IPS, antivirus atau monitoring. Yang kedua, terapkan enkripsi untuk file sensitif dan rahasia. Yang ketiga, buat kebijakan pembatasan akses dan filter trafik berbahaya. Yang keempat, atur kontrol akses perangkat, hanya device terdaftar yang boleh masuk jaringan. Yang kelima, perkuat keamanan fisik, kartu identitas area TI, kontrol tamu, dan CCTV. Dan yang terakhir, berikan pelatihan keamanan informasi untuk mengurangi resiko kebocoran data. Oke, pada slide ini kita bisa melihat gambaran umum hasil penilaian capability level untuk 3 proses COVID yang dianalisis, yaitu APO 04, 07, dan DSS 05. Harganya masih berada di level 1 sampai 2, sehingga belum mencapai level target yang diharapkan organisasi. Untuk APO 04, organisasi sudah melakukan inovasi, namun belum terdokumentasi dengan baik. Inilah yang membuatnya bertahan di level 2. Pada APO 07, pengolahan SDM TI masih sangat dasar sehingga hanya mencakupi level 1. Kemudian DSS 05, meskipun sudah ada penerapan keamanan, sifatnya masih reaktif sehingga tetap berada di level 2. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi perlu meningkatkan dokumentasi SOP dan kompetensi SDM serta penguatan keamanan TI agar standar COVID 2019 bisa tercapai.
Oke, berikutnya itu adalah penilaian untuk proses APO 04 atau Managed Innovation. Dari tabel terlihat nilai aktivitas dan dari masing-masing responden. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa APO 004 berada pada capability level 2. Namun statusnya belum tercapai karena nilai objektif belum memenuhi standar minimal untuk naik level. Artinya, meskipun aktivitas inovasi sudah ada, organisasi masih perlu memperbaiki dokumentasi inovasi, memastikan proses inovasi jalan konsisten, serta menyediakan bukti formal agar mencapai level 3 nantinya. Selanjutnya, ini hasil penilaian untuk proses APO 07 atau Managed Human Resource. Dari tabel terlihat bahwa APO 007 berada pada capability level 1 dan statusnya tercapai karena sudah memenuhi nilai minimal level 1. Namun, posisi di level 1 menunjukkan bahwa organisasi hanya memiliki proses dasar dalam pengelolaan SDM TI. Belum ada perencanaan kompetensi jangka panjang, pelatihan terpadu, ataupun dokumentasi yang kuat. Untuk naik ke level 2 dan seterusnya, organisasi perlu memperkuat perencanaan SDM TI dan memastikan pengembangan kompetensi dilakukan secara terstruktur. Ini hasil penilaian DSS 05 Managed Security Service. Hasil menunjukkan DSS 05 berada pada capability level 2, tetapi statusnya belum tercapai. Nilai ini menunjukkan bahwa aktivitas keamanan sudah dilakukan, tetapi masih belum bersifat reaktif. Artinya, tindakan keamanan dilakukan setelah insiden terjadi, belum bersifat pencegahan. Untuk mencapai level yang tinggi, organisasi harus meningkatkan pengelolaan keamanan TI, membuat standar keamanan yang lebih jelas, memperkuat monitoring, dan memastikan respon keamanan dilakukan secara proaktif. Baik, untuk studi kasus ini mengevaluasi tata kelola TI Diskominfostandi Kota Bekasi menggunakan COVID 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa tiga proses utama yaitu APOO 04 atau inovasi TI, APO 07 atau SDM TI, dan DSS 05 yaitu keamanan TI masih berada pada capability level 1. Sehingga proses inovasi, pengelolaan SDM, dan keamanan informasi belum berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi. Permasalahan utama meliputi kurangnya perencanaan inovasi, tidak ada dokumentasi aplikasi, terus keterbatasan SDM TI, pelatihan yang tidak rutin, serta lemahnya kontrol keamanan informasi seperti enkripsi, kontrol akses, dan monitoring jaringan. Studi kasus ini bertujuan mengidentifikasi gap tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan agar tata kelola TI dapat meningkatkan dan mendukung layanan digital pemerintahan daerah secara lebih efektif dan aman. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf jika ada kurang dan
Salahnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam